Puji Tuhan, saudaraku semuanya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Baik saudaraku, di akhir pekan ini kita sangat bersyukur Tuhan Yesus begitu baik menyertai segala pekerjaan kehidupan kita semua, dan kita percaya bahwa segala kemurahan hati Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mulia setiamu ya Bapa di dalam sorga. Sungguh karena kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kami bisa terus melayani Tuhan, dan di dalam kesetiaan-Mu itulah kami ditempatkan untuk kami bisa mengerti akan makna daripada kehidupan kami yang sangat berarti bagi-Mu ya Tuhan. Dan di akhir pekan ini Tuhan Yesus, kami terus memohon akan pencurahan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan menyertai semua apa yang kami kerjakan berbuah manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sambut lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, meneguhkan hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi pembacaan kita dari kitab Efesus pasal 1. Kita akan menelusuri lagi bagian-bagian yang sangat penting Bapak Ibu Saudara ya dari kitab Efesus ini, ya dari ayat 9, 10 dan 11. Ya, saya akan membaca sekali lagi. Sebab Ia, Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Mendapat bagian yang dijanjikan ya Bapak Ibu Saudara. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian yang sangat mendalam, maksud daripada menyatakan maksud dan rencana daripada Allah tentang bagaimana terhimpunnya ya, bagaimana terhimpunnya semua orang percaya pada akhirnya suatu saat akan memfokuskan atau akan menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepala dari segala sesuatu. Dan ini berkaitan dengan Filipi pasal 2, di mana dikatakan suatu saat nanti semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertelut ya menyembah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, namun Bapak Ibu Saudaraku, ya di sini kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahwa memang maksud dari kitab Efesus ini ditulis bukan untuk orang-orang yang terombang-ambing di dalam iman, dan bukan kepada anak-anak yang masih disebut sebagai bayi rohani. Kitab Efesus ini, Bapak Ibu Saudaraku, dituliskan secara khusus untuk orang-orang yang dewasa rohani. Ya, orang-orang percaya yang mampu mengunyah
makanan yang keras. Jadi bukan makanan yang dikatakan sebagai bubur untuk anak-anak kecil, ya. Jadi ini adalah kitab pendewasaan untuk orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi ketika kita memahami kitab Efesus dengan baik, percayalah saudara-saudara dan saya, kita akan mempunyai wawasan yang berpikir yang sangat luas tentang pekerjaan Tuhan, dan kita akan mempunyai banyak gagasan, ya, yang baru untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan, dan tidak akan ada habisnya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku, sebagai orang-orang yang didewasakan di dalam Kristus Yesus, ya, saudara-saudara dan saya sedang memasuki suatu pembelajaran pendewasaan iman. Amin. Karena Allah mau di dalam Yesus Kristus, di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan manusia baru, ciptaan baru ini, Allah mau supaya kita menikmati warisan yang dipersiapkan oleh Allah dan dimampukan kita untuk mewarisi warisan berkat-berkat sorgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mewarisi berkat-berkat duniawi, semua orang juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau mewarisi hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat duniawi, semua orang juga bisa mewarisinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, diberikan kemampuan. Tetapi mewarisi berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi, hanya karena anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk meraih hal itu, sehingga kita bisa mempunyai potensi yang sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk kita bekerja baginya. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat bahwa kita sedikit kilas balik untuk melihat kehidupan daripada bangsa Israel yang sudah gagal menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, orang Israel bangsa pilihan yang telah menjadi teledor, ya, menjadi serampangan, dan telah menjadi sekelompok orang percaya yang gagal untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan untuk sementara waktu akhirnya Tuhan meninggalkan mereka, ya. Nah, saudaraku, dan bersyukur sekali karena ada umat Tuhan, ada orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain, saudara-saudara dan saya, ditempatkan akhirnya, diterbitkan oleh Tuhan, ya, sebuah kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dikaruniakan hidup yang kekal, yang dikaruniakan secara cuma-cuma oleh Allah melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sudah sempurna selesai mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita semua diberikan suatu gambaran wawasan yang luas tentang kasih karunia-Nya ini, bagaimana kita memahami rencana kehendak Allah yang sebelum dunia dijadikan. Itu adalah suatu gagasan yang besar sekali, konsep yang besar sekali, yang sangat luas, meliputi seluruh kehidupan kita. Kasih karunia Allah memberkati kita dengan segala berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah. Kita mewarisinya bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kita harus belajar untuk mengerti hal ini. Amin. Supaya kita bisa menempatkan, ya, diri kita, menempatkan posisi pelayanan kita, visi misi kita, ya, untuk menempuh atau menyongsong semua, ya, yang
Allah mau kita lakukan adalah selaras dengan maksud kasih karunia-Nya yang telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus Kristus, supaya kemuliaannya itu nyata ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang kudus. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa salah satu tugas pekerjaan yang dapat menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus yang surgawi itu adalah bagaimana kita selalu menyaksikan akan pekerjaan salib, pekerjaan Yesus Kristus, pengampunan dan penebusan segala dosa, dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, pasti diselamatkan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita tentang salib Kristus sangat diperlukan oleh semua orang di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu adalah merupakan deklarasi, itu adalah merupakan pengumuman, itu adalah merupakan pemberitaan, siaran yang harus kita sampaikan ya kepada semua orang, bahwa peninggian terhadap Yesus Kristus saat ini adalah melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, membaca beberapa hal dari kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada jemaat Korintus Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus ini adalah jemaat kudusnya Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ada perzinahan, ada percekcokan antara sesama saudara seiman, mereka masuk kepada pengadilan dunia. Bapak Ibu Saudara, mereka saling menghakimi sebagai saudara seiman. Mereka selalu curiga kepada pimpinan rohani mereka. Mereka di antara sesama mereka Bapak Ibu Saudara tidak ada rasa empati terhadap saudara seimannya. Mereka kalau berkumpul dalam melakukan perjamuan Tuhan, mereka menghina orang yang yang tidak punya makanan. Bapak Ibu Saudaraku, dan banyak hal. Jemaat Korintus itu jemaat kudusnya Tuhan yang sangat menyedihkan, berperilaku seperti kanak-kanak Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sudah sekian lama kamu diselamatkan. Sudah sekian lama kamu menjadi anggota tubuh Kristus. Sudah sekian lama kamu menerima kasih karunia Allah. Tapi sikap kamu masih seperti kanak-kanak dan tidak menjadi dewasa-dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena pada ujungnya nanti Bapak Ibu Saudara, ya, pekerjaan Tuhanlah yang akan dikorbankan kalau orang percaya tidak masuk pada dimensi kedewasaan iman di dalam Kristus Yesus ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pekerjaan Tuhanlah yang akan dikorbankan. Tidak ada lagi orang yang memberitakan Injil, semua memikirkan tentang dirinya sendiri, ya, menjadi sifat egois dan selalu akan menimbulkan perpecahan di dalam jemaat dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus benar-benar saudara-saudara dihindarkan dari persekutuan orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena apa? Karena itu tidak cocok dengan panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Kita dipersatukan di dalam Yesus Kristus supaya kita mengerti bagaimana mahalnya, ya, betapa berharganya persekutuan kita ini harus kita rawat dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dan bahkan sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus supaya kita bisa menyatu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, supaya kita mempunyai satu persekutuan yang benar, ya, persekutuan di dalam tubuh Kristus, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh dan menjadi dewasa, saling membangun, saling menolong, dan saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya setiap orang percaya
harus terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran, supaya pengetahuan akan kebenaran itulah yang menuntun setiap pilihan-pilihan dan setiap langkah dan juga motivasi-motivasi daripada setiap orang percaya terhadap sesamanya, terhadap sesama orang kudusnya Tuhan, bahkan juga terhadap lingkungan dan terhadap semua orang yang terhubung dengan kita. Haruslah karena kita mendasarkan motivasi kita terhadap dua hal. Yang pertama adalah karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan yang kedua adalah supaya semua saudara-saudara kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Bertumbuh di dalam kasih karunia Allah adalah merupakan kewajiban yang harus dipilih secara sengaja. Sekali lagi, dipilih secara sengaja, ya, itu bukan tidak bisa secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus itu perlu mendisiplinkan diri kita secara konsisten. Amin. Bapak Ibu Saudara, secara konsisten dan terus-menerus, ya, berkelanjutan, supaya kebaikan Tuhan yang sudah kita terima ini bisa berlanjut disalurkan kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bertumbuh menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mampu mengasihi orang lain? Bagaimana kita mampu memikirkan kebaikan orang lain? Bagaimana kita bisa secara konsisten untuk menolong orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sepanjang kita belajar tentang kitab Efesus ini, saudara-saudara dan saya akan terus dimatangkan pemikiran-pemikiran kita dan gagasan-gagasan kita. Bapak Ibu Saudaraku, akan dibukakan bagaimana caranya kita melayani Tuhan dengan cara yang terbaik sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Amin. Nah, itu yang Allah kehendaki, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan berjanji, Dia memberikan upah yang besar, Dia menyediakan emas, perak, dan batu permata, berkat yang sangat mulia bagi orang-orang percaya yang setia, terus bertumbuh di dalam kebenaran ini, dan dimampukan untuk menjadi saluran berkat menolong banyak orang untuk datang kepada kasih karunia-Nya, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan semakin banyak juga orang yang bertumbuh di dalam kebenaran Allah yang mulia ini. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, sebagai persiapan kegenapan waktu dikatakan di ayat 10 ini, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Inilah rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum dunia dijadikan, bahwa memang ada dua tempat kelompok daripada orang-orang kudusnya Tuhan yang akan merupakan suatu entitas, ya, dua entitas di mana ditempatkan di sorga adalah tubuh Kristus. Saudara dan saya akan mengalami itu setelah tiba hari pengangkatan di awan-awan, ya, dan itu adalah bagian yang terdahulu dan yang lebih dulu dilakukan oleh Allah untuk menyempurnakan rancangan kehendak-Nya yang sebelum dunia dijadikan untuk kita orang-orang kudusnya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, urusan kelompok orang-orang kudusnya Tuhan yang di bumi, yaitu berurusan dengan orang Israel, bangsa pilihan yang akan ditempatkan oleh Allah di kerajaannya di bumi. Dan mereka akan memasuki suatu masa di mana masa sengsara besar, 7 tahun di bumi akan dilalui oleh bangsa Israel, karena itu adalah merupakan konsekuensi hukuman bagi mereka atas kesalahan yang sangat besar mereka lakukan, telah menyalibkan Yesus Kristus. Namun, saudaraku, mereka akan memasuki kerajaan 1000 tahun di bumi, dan mereka akan tinggal selamanya di bumi yang baru, dan bahkan di Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Tapi kedua-duanya akan dipersatukan oleh Allah pada akhirnya untuk secara serentak, secara sekaligus simultan
untuk memuliakan Yesus Kristus pada akhirnya yang ditinggikan di masa kekekalan yang akan datang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saat ini bangsa pilihannya, bangsa Israel, dengan segala berkat kerajaan di bumi, Allah sementara waktu menghentikan hal itu, dan Tuhan Allah sekarang menyalurkan, mendistribusikan berkat-berkat surgawi yang jauh lebih mulia saat ini di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, berkat daripada Tuhan Allah yang sempurna ini dikaruniakan kepada semua orang tanpa perbedaan. Tidak ada bangsa Yahudi, tidak ada bangsa Israel, tidak ada bangsa lain. Saat ini Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan ditempatkan sebagai anggota tubuh Kristus yang dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang didewasakan secara rohani dan siap untuk melayani pekerjaan Tuhan yang telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan, untuk masuk kepada suatu gagasan yang baru, melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupan ciptaan yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam konsep manusia baru inilah saudara-saudara dan saya saat ini sedang dipakai oleh Tuhan. Jadi pemakaian Tuhan Bapak Ibu Saudara terhadap diri kita, penyambutan Tuhan terhadap diri kita di dalam anugerahnya yang sempurna itulah, saudara-saudara dan saya bisa berfungsi secara sedemikian rupa untuk melayani dengan cara yang bertanggung jawab. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi cara yang baru, cara yang unik, cara Allah memberkati kehidupan kita saat ini adalah benar-benar suatu berkat yang spesial. Ya, Bapak Ibu Saudara, berkat yang spesial untuk kita saat ini, sehingga apa yang kita perbuat bisa kita lakukan sungguh-sungguh untuk Allah. Amin. Sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan karena kita supaya mendapat pujian dari manusia, bukan supaya kita dielu-elukan dan supaya mendapatkan aplaus dari manusia, atau supaya kita viral, ya diri kita bisa dipuja-puji orang lain. Bapak Ibu Saudara, bukan itu tujuan pelayanan kita. Amin. Kita bukan ingin supaya kita mendapat pujian dari banyak orang, dari manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tugas kita adalah memang untuk menyampaikan seluas-luasnya pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus harus menjadi fokus perhatian kita. Amin. Jangan kita menginginkan pujian-pujian dari manusia, karena itu tidak akan mendatangkan pujian di hadapan Kristus atas pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita diberikan kesempatan di mana sekarang ini kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang ditempatkan di dalam tubuhnya yang mulia, kita bergerak dan kita melakukan segala sesuatu di dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita terus mengadaptasikan pemahaman kita. Amin. Kita terus mengadaptasikan pemikiran-pemikiran dan pilihan-pilihan kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa menempatkan semua hal yang kita lakukan harus selaras dengan rancangan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Dan semua itu akan kita pahami, kita mengerti apabila kita masuk lebih dalam lagi, mengerti tentang rahasia kebenaran firman-Nya, rahasia Kristus Yesus sesudah Ia naik ke surga, di mana Tuhan Yesus mengaruniakan melalui hambanya Rasul Paulus, mengaruniakan kepada kita saat ini pemahaman, pengertian yang benar, yang dapat memperbaharui konsep-konsep pemikiran kita yang lama harus kita tinggalkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, gagasan-gagasan kita yang sangat merugikan, yang membuat kita kecewa,
atau yang mengecewakan banyak orang itu harus dibuang. Digantikan dengan konsep-konsep gagasan-gagasan yang mendatangkan damai sejahtera di antara sesama kita, orang-orang kudusnya Tuhan, dan yang mendatangkan damai sejahtera, pengampunan segala dosa bagi semua orang yang percaya, orang-orang yang terhilang, mendapatkan, memperoleh kasih karunia Allah melalui kesaksian saudara dan saya. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu adalah pekerjaan yang ditolak oleh dunia, yang dibenci oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pemberitaan tentang salib itu tidak disukai oleh banyak orang. Karena kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sebab berita tentang salib itu di sana adalah merupakan suatu deklarasi pernyataan hukuman kepada iblis. Itu adalah pernyataan deklarasi kegagalan dan kejatuhan daripada penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Sebab di sana adalah kemenangan Kristus dinyatakan terhadap dosa dan terhadap maut. Sehingga saudara-saudara dan saya berada di posisi yang sama di dalam kehendak Allah ini. Saudara-saudara dan saya harus berdiri teguh. Dan itu harus menjadi fokus daripada visi misi pelayanan kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita jangan sampai jatuh kepada keinginan-keinginan duniawi yang mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di ayatnya yang 11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Amin. Mendapat bagian yang dijanjikan, saudara-saudara, ini tidak sama dengan covenant, perjanjian Allah yang telah disampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu tidak sama Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa yang dijanjikan di sini tidak sama dengan perjanjian Allah di kitab perjanjian lama. Tidak sama Bapak Ibu Saudaraku. Ya, janji yang disebutkan di sini mendapat bagian di dalam janji Allah. Saudara dan saya mendapat bagian di dalam janji kasih karunia-Nya. Amin. Sebab apa? Saudara-saudara, sebab kita bangsa-bangsa lain itu tidak mendapat bagian di dalam perjanjian Allah yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, sedikit lagi supaya ini lebih clear, lebih jelas. Di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Itu jelas sekali dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jadi kita bukan orang Yahudi menurut daging. Kita adalah orang bukan Yahudi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang percaya yang memperoleh perkenanan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Kalau bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, mereka harus selalu ada campur tangan manusia karena mereka harus melakukan sunat ya secara jasmani. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kepada kita berkat yang Tuhan berikan adalah berkat yang tanpa campur tangan manusia. Nah, itu luar biasa kan Bapak Ibu Saudara? Nah, ayat 12. Bahwa waktu itu dulu sebelum masuk pada program tubuh Kristus, dulu posisi kita bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan atau covenant, perjanjian, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah posisi kita dulu Bapak Ibu Saudaraku. Hopeless. Ya, tidak ada pengharapan karena bangsa lain itu adalah bangsa kafir. Kalau mau mendapat berkat kerajaan yang dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel, bangsa lain itu harus menjadi agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara.
harus hidup di bawah hukum Taurat, harus bersunat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, harus hidup di dalam ketentuan-ketentuan perjanjian kovenan hukum Taurat. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita saat ini, Rasul Paulus mengatakan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang, but now, ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa, ya, manifestasi daripada berkat Tuhan yang surgawi ini melatih sedemikian rupa, ya, mendisiplinkan sedemikian rupa, sangat mendalam dan begitu luas dan panjang dan lebar Bapak Ibu Saudara, hikmat rahasia Allah yang dikaruniakan kepada kita untuk mengerti rencana Tuhan yang sangat mulia memberkati kehidupan kita. Sungguhlah tidak bisa kita gambarkan hanya dengan kata-kata kita sendiri Bapak Ibu Saudara, tetapi semua itu bisa kita pahami, kita bisa mengerti apabila kita terus maju bergerak untuk masuk memahami tentang rahasia yang dibukakan oleh Allah kepada kita sebagai tubuh Kristus, pengertian-pengertian yang sangat mendalam tentang rancangan dan rencana Allah yang mulia, di mana kita diperdekatkan oleh darah Kristus Yesus kepada seluruh berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kita sebagai berkat yang termulia, yang paling kudus dan yang paling membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semuanya, bagi masa depan kita di masa yang akan datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita hormati cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita jaga cara Tuhan memelihara hubungan kita. Mari kita hormati terus Bapak Ibu Saudaraku pengorbanan Kristus Yesus, dan kita fokus terus mendalami, masuk lebih dalam lagi kepada setiap pengetahuan akan kebenaran yang Tuhan rancangkan menjadi kemuliaan bagi saudara dan saya, menjadi sumber kekuatan untuk saudara tetap ditopang oleh pengertian yang benar untuk memahami segala liku-liku kehidupan ini, dengan tetap bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat kagum dan lebih heran lagi ya Tuhan. Kami melihat betapa cara Tuhan membimbing hidup kami, cara Tuhan memperlakukan hidup kami sedemikian rupa. Di dalam kasih yang sempurna itulah Engkau menebus hidup kami dan menghargai kami semua sebagai anak-anak-Mu yang dulu kami adalah orang-orang yang tidak layak dan orang-orang yang seharusnya menjadi binasa karena dosa-dosa kami. Tetapi oleh karena penebusan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, pengorbanan-Mu, tubuh-Mu yang Engkau relakan disalibkan, telah menghadirkan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang mulia, yang penuh damai sejahtera, yang penuh ucapan syukur, yang penuh sukacita. Itulah saat ini yang kami renungkan setiap hari. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami pun, baik yang ringan maupun yang berat, kami percaya bahwa lebih mulia cara Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami sehingga kami tetap bisa menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kita akan jumpa. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Baik. Kita langsung saja berikan kesempatan untuk Saudari Cherry untuk membawakan, ya Bapak Ibu Saudara, jadi membawakan ya, bukan memimpin ya, membawakan kita di dalam doa ya. Siapa? Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Cherry.